Ibunya yang ada di sampingnya dengan tenang mengatakan, "This is the end, it's all over." Tapi habis itu saat tangannya digapai, ternyata tangan yang digapai ini menggenggam balik. Kebetulan atau memang aksi Tuhan? Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Let's be friends. Jadi friends, aku punya pertanyaan. Apakah kalian percaya bahwa nggak ada yang namanya kebetulan di dunia ini? Kalau iya, bagaimana bisa dalam sebuah tragedi yang sangat besar, yang hampir tidak ada kemungkinan orang bisa selamat, terkadang ada satu atau dua orang yang berhasil bertahan hidup? Apakah itu lagi-lagi kebetulan? Atau memang benar Tuhan bersama orang-orang yang berusaha? Coba sebelum kita masuk ke video ini, komen apa yang kalian percaya. Karena hari ini kita akan membahas tentang kasus-kasus nih, orang-orang yang selamat dari hal-hal yang hampir tidak masuk akal guys. Yang dalam logika tuh nggak masuk akal gitu kalau misalkan ada orang yang bisa selamat dari kejadian-kejadian ini. Mulai dari seorang pria yang terdampar lebih dari 1 tahun di Samudra Pasifik, sampai orang yang berhasil selamat setelah dikubur. Langsung aja kita bahas bareng-bareng. Pertama adalah Jose Salvador. Jose Salvador Averenga adalah seorang nelayan dari El Salvador, Amerika Tengah. Dan sehari-harinya ya sebagai seorang nelayan, dia tuh biasa pergi berlayar, tepatnya di lepas pantai Meksiko. Dan one day di tahun 2012 nih, ada suatu hari di mana Jose sama temennya, Ezekiel Cordoba, pergi memancing seperti biasanya. Awalnya semua berjalan lancar-lancar aja, sampai di pertengahan, tiba-tiba sebuah bencana terjadi guys. Muncul badai yang parah banget, dan badai yang muncul out of nowhere ini mengguncang kapal yang dipakai sama Jose, terombang-ambing sampai kedorong ke lautan lepas. Dan tanpa Jose sama Ezekiel sadari, ternyata kapalnya tuh udah terombang-ambing sampai ke Samudra Pasifik. Kebayang gak guys, terdampar di tengah Samudra Pasifik. Jadi kayak sejauh kalian bisa memandang, itu kalian gak bisa lihat apa-apa sama sekali. Cuman kapal kalian dan air. Oh my god. Dan Jose sama Ezekiel ini terdamparnya gak cuman sehari 2 hari guys, tapi lebih dari 1 tahun. Tepatnya 438 hari. Dan selama itu Jose sama Ezekiel itu mencoba untuk bertahan hidup dalam keadaan sumber daya yang sangat-sangat terbatas. Buat makan mereka harus nangkep ikan, burung, kura-kura. Sedangkan untuk minum mereka tuh harus ngumpulin air hujan. Dan kalau misalkan hujan tidak turun, mereka terpaksa guys harus minum air seni mereka sendiri. Ya mau nggak mau, kalau nggak mereka bakal dehidrasi. Nah untuk beberapa bulan Jose sama Ezekiel kan bertahan bersama nih guys, berdua. Tapi sayangnya baru beberapa bulan ternyata Ezekiel tuh udah nggak kuat. Saking kelaparannya dia akhirnya kehilangan nyawanya. Baru pada Januari 2014 Jose akhirnya terdampar di sebuah daerah terpencil di Kepulauan Marshall. Dan setelah terdampar itu dia baru bisa di-rescue alias bisa ditolong. Dan diketahui setelah dia ditolong bahwa dia telah menyeberangi Samudra Pasifik sejauh 6.000 mil, 9.600 kilometer. Oh my god, itu jaraknya Jakarta kemana ya? Jarak Jakarta Bandung 150 kilo doang. Jakarta Bandung tuh cuma 150 kilo. Hah? Aceh ke Papua itu 4.695 kilometer. Berarti ini 2 kali, kayak dari Sabang ke Merauke ke Sabang lagi. Dan Jose itu menghabiskan waktu 14 bulan di lautan. Dan saat ditemukan, Jose itu dalam kondisi yang udah mengenaskan banget. Dia sangat-sangat kekurangan gizi dan dehidrasi, tapi masih dalam kondisi cukup bersemangat. Nah, setelah kisahnya Jose ini tersebar luas, kan orang-orang kaget dong. Ada orang yang bisa survive 14 bulan sendirian. Ya beberapa bulan ada yang nemenin, tapi habis itu kan dia sendiri. Gila banget. Banyak banget yang terpukau sama ceritanya Jose, tapi beberapa orang juga meragukan keasliannya. Karena beberapa kali nih Jose sempat diinterview, beberapa cerita itu berubah-ubah. Kadang nggak konsisten gitu begitu menceritakan pengalamannya dia. Tapi ya entah apakah itu gara-gara dia bohong atau memang dia tidak ingat gitu. Karena pastinya selama 14 bulan banyak banget yang harus dia lalui. Dan dia cuma mencoba untuk bertahan hidup sendirian lagi. Ya aku juga nggak heran sih kalau misalkan dia sedikit trauma. Nggak sedikit trauma banget gitu setelah mengalami ini. That's crazy. Kayak Life of Pi tapi di kehidupan nyata. Gila banget sih. Aku aja dulu baca Life of Pi itu sampai ke bawah mimpi. Padahal bukan aku yang mengalami juga. Apa yang akan kalian lakukan teroris kalau misalkan kalian terdampar di laut lepas sendirian? Coba komen di bawah. Next.
Next ada kisahnya Juliane Kopke. 24 Desember tahun 1971, pesawat Lensa Flight 508 rute 5 Pucallpa, Peru mengalami kecelakaan. Kecelakaan ini disebabkan sebuah petir yang menyambar sayap kanan pesawat ini sampai pesawatnya itu langsung menukik tajam ke bawah, jatuh dari langit. Jadi bener-bener kayak dar, cesung gitu. Serem banget. Dan dalam sekejap, dalam hitungan detik, pesawat yang jatuh ini langsung menghantam tanah right in the middle of Amazon forest. Jadi tepat di tengah-tengahnya hutan Amazon. Dan saking kerasnya dia jatuh, dar, pesawatnya tuh hancur seketika. Dan secara logika, pasti kalian mikir dong, ini udah pesawatnya jatuh, menghantam tanah, jatuhnya di jantung hutan hujan Amazon pula. Gak ada satu orang pun yang berpikiran bakal ada kemungkinan siapapun selamat dari kejadian ini. Sampai 11 hari kemudian, beberapa nelayan yang ada di sekitar wilayah Amazon itu tiba-tiba ketemu sama seorang perempuan lagi jalan, kelihatannya linglung banget. Para nelayan pun mencoba untuk mencari tahu ini siapa ya? Kok dia jalan kayak dia nggak tahu gitu dia mau kemana. Dan setelah ditanya-tanya, ternyata diketahui bahwa gadis perempuan ini adalah salah satu penumpang yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat. Dia adalah Juliane Kopke, seorang gadis perempuan berusia 17 tahun yang terbang bersama ayah ibunya untuk berlibur di Peru. That's so sad. Dan selama 11 hari di hutan, tidak ada satupun orang lainnya yang selamat dari kecelakaan ini. Jadi Juliane itu mencoba untuk bertahan hidup, meskipun keadaannya dia pada saat itu juga sudah sangat parah. Tulang selangkangnya patah dan ada luka-luka di kakinya yang cukup dalam. Setelah ditemukan, dia pun baru sadar bahwa ternyata ligamen di lututnya tuh juga udah sobek, tapi dia masih bisa berjalan. Dan di hari ke-10, sehari sebelum dia ditemukan sama para nelayan, luka di lengan kanan atasnya itu udah dipenuhi sama belatung yang panjang-panjangnya itu sekitar 1 cm. Ih! Nah, katanya karena Juliane ini pernah mengurus anjing yang sakit, dia mencoba untuk disinfeksi lukanya itu, dan dia bisa menemukannya cuman bensin. Akhirnya sama dia disiram bensin guys lukanya. Tapi setelah melakukan itu, ternyata beberapa belatung itu malah semakin masuk ke dalam lukanya Juliane. Akhirnya dia harus mengeluarkan secara manual belatung-belatung itu dari lukanya. Iya, jadi satu-satu diambilin sama dia mencapai 30 belatung. Udah Jeh, jangan dipikirin lagi. Evakuasi pun dilakukan untuk mencari orang-orang lain. Siapa tahu nih bukan Juliane aja yang selamat. Tapi ternyata guys, setelah dicek, memang cuman dia aja yang berhasil selamat. Itu pun semua orang gak ada yang ngerti gimana caranya dia bisa selamat. Mungkin posisi atau tempat duduknya Juliane ini sebenarnya yang sedikit beruntung gitu, karena ternyata waktu jatuh katanya ibunya Juliane itu juga sempat selamat, tapi karena lukanya udah parah banget, akhirnya beberapa hari setelahnya dia kehilangan nyawanya. Juliane juga menceritakan bahwa saat pesawat terjatuh, dia melihat ada cahaya terang di bagian luar mesin sebelah kiri, dan saat itu ibunya yang ada di sampingnya dengan tenang mengatakan, "This is the end, it's all over." Ini udah akhirnya, semuanya sudah berakhir. That is so sad. Waktu dia keliling meriksa keadaan di situ, siapa tahu ada yang selamat gitu, dia tuh melihat ada 2 kepala manusia bener-bener di tanah. Jadi yang jatuh duluan tuh kepalanya gitu. Di situ waktu dia udah ngeliat, dia tuh langsung lemes gitu, dia langsung lumpuh karena itu pertama kalinya dia lihat main. Dia tuh ceritanya sebenarnya dia tuh minus, kacamatanya hilang. Jadi dia sebenarnya selama mencoba keluar dari hutan itu dia tuh agak rabun gitu. Dia tuh sebenarnya mikirnya kayaknya pasti ada ular deh di daerah dia, tapi dia nggak lihat aja. Jadi dia kelihatannya kayak iyalah di Amazon. Di Amazon kan serem ya, maksudnya hewan-hewannya tuh ada aja yang aneh-aneh. Kamu pernah nonton ini nggak sih? Anaconda betul. Tapi ternyata mungkin ada untungnya juga guys, kita yang punya mata-mata minus ini. Sumpah nih, kalau misalkan hilang di kayak Amazon gitu, berapa 11 hari kan, dia harus melalui 11 malam atau 10 malam di hutan yang dia nggak tahu sama sekali, hutan hujan pula. The most dangerous animals of the Amazon rainforest: the yellow anaconda or the Paraguayan anaconda, red bellies piranhas, a jaguar in the Amazon rainforest. What the heck? Sumpah ini bisa jadi video sendiri sih, kayak binatang-binatang terserem yang ada di Amazon rainforest. Karena ini what the heck, ada electric eel, belut listrik men. Belut sawah aja aku takut, belut pakai listrik pula. Bisa buat ngecas HP nggak? A black caiman is a crocodile. Why is it called a black caiman? Bullet ant, a Brazilian wandering spider, harpy eagle. Gila sih, dia 11 hari ada di hell no. Terus di hari ketiga dia jalan agak menjauh. Dia tuh kan emang waktu hidup dia sama ibunya, sama bapaknya, keluarga itu emang suka mengetahui kehidupan hutan. Dia jalan,
Terus dia mendengar ada suara burung pemakan bangkai. Pokoknya suara burungnya itu kayak deket di dia. Iya, itu kan karena banyak bangkai deket dia kan. Karena banyak bangkai dari pesawat yang hancur itu. Mungkin itu juga kali yang nolong dia, karena lagi ada banyak banget jasad-jasad itu. Jadi mungkin binatang-binatangnya lebih ke situ gitu. Aduh, bayangin kamu lagi tidur, nyandar di pohon. Tiba-tiba di sebelah kamu ada suara auman jaguar gitu. Tapi again, itu kebetulan nggak? Kayak bahwa dia sama bapak ibunya tertarik gitu sama kehidupan hutan. Gimana caranya survive di dalam hutan. Gila banget, hebat banget ya. Neroris, apa yang akan kalian lakukan kalau kalian jatuh di tengah hutan Amazon? Mungkin video ini sebagai sign gitu, sebagai tanda bahwa kita harus mempelajari keteguhan dari orang-orang ini. Mungkin kalian. Next! Harrison Okene ini adalah seorang juru masak asal Nigeria yang bekerja di Jascon 4, sebuah kapal tunda yang mendukung kapal tanker di lepas pantai Nigeria. Nah, suatu hari ini, tanggal 26 Mei tahun 2013, saat Harrison lagi berada di dalam toilet, tiba-tiba kapal yang pada saat itu dia tumpangi, yang lagi berlayar nih di tengah Samudra Atlantik, kebalik dan mulai tenggelam. Harrison yang ada di toilet itu mencoba untuk mencari jalan keluar tentunya. Toilet guys, toilet itu jatuh di kepala dia. Dia nggak bisa mencari pintu darurat dan akhirnya terjebak di dalam toilet itu. Oh my god, nggak pakai lama nih, sekitar 1-2 menit dia mulai merasakan bahwa perahunya ini menyentuh dasar laut sekitar 30 meter di bawah permukaan. Nah, entah bisa dibilang beruntung atau enggak ya, tapi ternyata di dalam toilet ini Harrison menemukan space kecil di atasnya. Jadi dia masih bisa bernafas karena masih ada oksigen di space itu. Tapi ya walaupun dia masih bisa bernafas sedikit, Harrison ini nggak punya makanan, nggak punya air bersih, dan dia harus bertahan hidup dengan meminum sedikit-sedikit Coca-Cola dan juga makanan-makanan bersoda lainnya yang dia temukan terapung-apung. Dan saat itu suhu air tuh sangat-sangat dingin dan juga total gelap guys. Harrison sama sekali nggak bisa ngelihat apapun dan dia harus menggunakan indera perabanya untuk ngeraba-raba mencoba untuk mencari hal-hal yang dia butuhkan. Dan di tengah kegelapan itu, Harrison tuh bisa mendengar banyak banget orang-orang yang teriak-teriak, nangis-nangis, yang diasumsikan adalah rekan-rekannya yang mencoba untuk bertahan hidup juga. Nah, Harrison ini katanya adalah seorang pria religius. Jadi dia tuh berdoa aja, memohon bantuan sama Tuhan. Tapi ada untungnya juga. Jadi saat mengetahui kapalnya tenggelam, sang pemilik kapal itu langsung memanggil petugas untuk melakukan evakuasi. Meskipun dia juga nggak punya harapan bahwa masih ada orang yang bisa selamat di dalam kapal itu. Karena emang kapalnya kebalik abis itu tenggelam. Karena harapannya memang kecil banget, akhirnya dia memanggil tim penyelamat dari Afrika Selatan untuk mengambil mayat-mayat yang tertimbun di bawah bangkai kapalnya. Karena evakuasinya juga tidak dilakukan langsung guys. Bahkan setelah 60 jam, berarti 2 hari lebih, salah seorang penyelam yang mencoba untuk mengevakuasi mayat yang ada di bawah situ melihat ada sebuah tangan yang melambai di dalam air. Awalnya dia mengira bahwa itu adalah salah satu jasad. Tapi habis itu saat tangannya digapai, ternyata tangan yang digapai ini menggenggam balik dan diketahui bahwa ternyata ada orang yang masih hidup dan itu adalah Harrison. Gila banget, selama 60 jam dia ada di bawah situ. Misi penyelamatan pun dilakukan. Bahkan orang-orang yang terlibat itu merasa bahwa kejadian ini tuh ajaib banget. Para ahli itu nggak percaya dia mampu bertahan hidup dalam keadaan kayak gitu. Bahkan banyak banget orang yang merasa bahwa apa yang dialami Harrison ini adalah bukti dari ketahanan dan iman manusia. Gelap-gelap di bawah laut, di samudra pula. Crazy. Aku nggak tahu apa yang lebih mengerikan gitu. Hutan di malam hari atau lautan di malam hari. Karena kayak I don't know. Untung dia diselamatinnya setelah 2 hari gitu. Kalau lebih lama dia kayak setengah badannya bakal mulai membusuk. Kalau menurut kalian gimana Neroris? Mana yang lebih serem? Hutan atau laut lepas? Coba komen di bawah. Tapi nggak tahu, something about laut lepas tuh yang mengerikan banget. Apa aku punya thalassofobia? Maybe. Yang jelas kemarin tuh waktu aku berenang sama dolphin, itu kan ngeliat ke bawah ya. Dan di bawah itu sejauh mata kamu bisa lihat cuman biru aja kan. Dan itu tuh serem banget, nggak tahu kenapa. Terus apalagi ngeliat dolphin kan berenang terus lama-lama mereka tambah dalam terus hilang gitu. So aku kayak that is terrifying, serem banget. Anyways, coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada kisahnya Michalina Lewandowska. Michalina ini adalah seorang imigran Polandia yang tinggal di Inggris. Dia menikah sama seorang pria yang namanya Marcin Kasprzyk. Coba ada nggak dari kalian yang bisa bahasa Polish? Ini bacanya kayak gimana? Kasih tahu aku please. Dan dari pernikahan ini, mereka mendapatkan seorang anak laki-laki yang bernama Jakub. Nah guys, ini kayaknya udah kita bisa lihat dari banyaknya error. Ketika kita menikah sama seseorang, cobalah untuk benar-benar mengenal pasangan kita. Jangan sampai kalian bernasib sama Michalina. Jadi 28 Mei tahun 2011, Marcin
Martian, si suaminya Michelina, itu out of nowhere tiba-tiba menyerang Michelina dengan taser. Langsung di bagian lehernya. Dak, gitu. Dan setelah Michelina tidak sadarkan diri, Martian mengikat tangan sama kakinya Michelina pakai lakban, memasukkan tubuhnya Michelina ke dalam sebuah kotak kardus gitu, memasukkan si kardus ini ke dalam mobilnya, lalu dia pergi membawa tubuhnya Michelina di dalam kardus ini ke sebuah daerah di hutan terpencil di Huddersfield. Sesampainya di sana, dia keluarin nih kardus yang berisikan istrinya itu dalam keadaan si kardus ini udah gerak-gerak karena Michelina yang ada di dalam itu udah mulai siuman. Dan Martian masukkan kardus ini ke sebuah galian dangkal yang udah dia buat. Dan yes guys, dia mulai mengubur istrinya dalam box itu. Dan gak hanya dikubur, Martian bahkan meletakkan sebuah cabang pohon yang beratnya tuh sampai 40 kg di atas kuburan yang dia buat. Abis itu dia cabut. Nah, Martian pada saat itu yakin banget bahwa istrinya udah, ya kan, gak mungkin dia bisa selamat dari hal itu. Orang dia udah di dalam kardus, udah dilakban, kardusnya dikubur, di atas kuburannya dikasih batang 40 kilo. Tapi ternyata takdir berkata lain. Michelina yang pada saat itu ada di dalam box itu, kotak yang gelap, sempit, dia tetap berusaha tenang dan fokus. Dia diam beberapa waktu, dia tunggu Martian sampai pergi meninggalkan lokasi. Dan setelah dia nggak bisa dengar apa-apa lagi, Michelina langsung mencoba untuk menyelamatkan diri. Dia memotong lakban yang ada di kakinya sama tangannya, menggunakan cincin pertunangannya, dan dia berhasil. Michelina kemudian merobek kardus di mana dia ditempatkan. Dia mencakar-cakar tanah yang ada di atasnya setebal 10 cm. Dan akhirnya setelah terkubur selama sekitar 1 jam, dia berhasil sampai ke permukaan. Michelina langsung pergi ke pinggir jalan mencari bantuan. Dia menghentikan sebuah mobil yang lewat, dan untungnya dia ketemu sama pengemudi yang membantu dia akhirnya menghubungi pihak kepolisian. Dan setelah laporan itu, Martian yang ada di rumahnya langsung ditangkap. Dan kalian tahu guys, kan tadi aku bilang bahwa ini tiba-tiba aja Martian menyerang dia kan. Pas diinterogasi, ditanya kan, kenapa kamu mencoba untuk mengakhiri hidup istri kamu dan menguburnya hidup-hidup? Martian mengaku bahwa dia itu bosen sama istrinya. Jadi dia tuh baru join gym, abis itu di gymnya tuh ada cewek-cewek cakep gitu. Dan di gym itu dia tuh ngerasa kayak kok cewek-cewek ini lebih menarik ya daripada istri gue. Jadi di kepala dia tuh harus menyingkirkan istrinya guys, agar dia bisa sama cewek yang lebih cantik. Martian yang berusia 26 tahun ini akhirnya dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan dan divonis hukuman penjara selama 20 tahun. Selain itu, seorang pria bernama Patrick Boris yang berusia 18 tahun juga dinyatakan bersalah setelah menculik Michelina sebelum Michelina itu diserang sama suaminya. Patrick mendapatkan hukuman 4 tahun penjara. Dan ini kasusnya bodoh banget gak sih guys? Walaupun Michelinanya hebat banget, dia bisa tenang ada di kotak kecil, ngep gitu. Tapi ini kasus bodoh banget gak sih? Di luar nalar bodohnya. Tapi guys, semua kisah yang kita bahas hari ini menurut aku gila banget. Mana yang menurut kalian kayak, itu mah saya juga pasti bisa. Dan mana yang kayak, wow, saya sepertinya kalau di situasi itu akan menyerah dalam 10 detik pertama. Dan lagi-lagi balik ke pertanyaan, apakah kalian percaya bahwa ini semua hanyalah kebetulan atau memang ada tangan Tuhan yang terlibat? Coba komen di bawah. Neroris, next time kita harus bahas apa? Coba kalian sekalian tambahin aja di bawah, request di bawah, atau langsung ke requestnesti@gmail.com. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar ketemu kalian lagi. Bye-bye! Dari seorang pria yang terdampar lebih dari setengah tahun. Sorry, 1 tahun. Uy. Mulai kopcek. Burung elang lewat. Tandu. Apa namanya?